Kami sampaikan terima kasih. Kini tibalah kita pada acara inti, yakni Mau'idhah Hasanah dari pengasuh Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember kepada Gus Haji Ahmad Ghalban Aunir Rahman LCMHI. Kepada beliau kami haturkan. Sebelumnya mari kita membaca doa setelah kita membaca Maulid Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadha nabil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manajil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhilli hurmati wahsyurna ghadan fi zumratihi wastahmil alsinatana fi madahi wa nasratihi wahina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa mitna ala hubbi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa inna awwala man yadkhuluha وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولعنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برد المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوانا منعهم القلب عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لأعمال صالح وبقاسنا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمات الحيين والأموات إنك مجيب الدعوات وقابل الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بكرامة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan, mensyukuri, menunjukkan kebahagiaan kita terhadap lahirnya
yang mana seseorang itu menjadi sebab adanya dunia ini, adanya surga, adanya neraka, adanya kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak yang menceritakan tentang beliau, ya. Banyak yang mengisahkan tentang beliau, ya. Barusan kita sudah membaca, alhamdulillah secara lengkap kita membaca Maulid Tiba, ya. Maulid Tiba ini sejarah, doa, ya, kenangan tentang Nabi Muhammad SAW mulai sebelum lahir, ya, mulai ketika lahir, tentang akhlaknya Nabi, tentang keluarganya Nabi, dan tentang semuanya, ya, tentang akhlaknya Nabi, karakternya Nabi. Tidak ada mau'izah yang paling bagus, tidak ada nasihat yang paling bagus tentang Nabi Muhammad SAW kecuali yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita, ya, sehingga menjadi maulid-maulid tersebut. Ada namanya Maulid Tiba, ya, oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ada Maulid Al-Habsyi, ya, oleh Habib Ali, ya, ada Simtud Duror, ya, macam-macam, ada Barzanji dan lain-lain. Semuanya itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Pertama yang saya sampaikan adalah begini: saya dan kita semua harus bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita muslim. Semoga ketika kita mati kita pun masih muslim. Amin Allahumma amin. Kita juga harus bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang senang dengan kelahiran Nabi dan mau untuk memperingati kelahiran Nabi. Ini sering saya sampaikan di mana-mana, tidak apa-apa saya sampaikan di mana-mana terus untuk mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang yang tidak mau mensyukuri, memperingati kelahiran Nabi. Banyak yang mengadakan acara Maulid Nabi itu tidak benar, bahkan mengatakan bid'ah. Orang kalau sudah sampai mengatakan bid'ah itu seakan-akan yang melakukan itu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengatakan seperti itu, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, ya. Kasihan mereka itu. Mereka tidak bisa mencintai Nabi Muhammad secara mendalam seperti kita mencintai Nabi Muhammad, berusaha untuk mencintainya secara mendalam sebagaimana kita mengikuti ulama-ulama terdahulu seperti Maulid yang kita baca Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Saya berharap semoga semua santriwati pondoknya Zainab Siddiq ketika pulang nanti ke rumahnya masing-masing, saya berharap adakan acara Maulid Nabi di rumahnya, di kampungnya. Ya, adakan. Kalau memang kampung itu sudah mengadakan, maka kalian harus menjadi panitia yang aktif. Kalau belum mengadakan, kalian harus merintis. Ya. Semua santriwati pondoknya Zainab Siddiq diharapkan ketika pulang ke rumahnya masing-masing harus menjadi perintis, harus menjadi panitia, harus mengadakan acara Maulid Nabi. Amin Allahumma amin. Ada seorang wali yang sampai dawuh, andaikan saya punya uang banyak, maka semua uang itu akan aku gunakan untuk mengadakan Maulid Nabi. Orang tidak akan bisa menilai betapa besarnya acara Maulid Nabi, betapa berharganya acara Maulid Nabi kalau dia tidak tahu dengan benar dan betul betapa mulianya orang yang kita peringati ini, ya. Betapa mulianya orang yang kita peringati ini. Orang tidak akan bisa merasakan megahnya, agungnya acara Maulid Nabi kalau dia sendiri tidak bisa mengenal secara benar bagaimana keagungan Nabi Muhammad SAW. Ini cerita sudah masyhur. Saya akan ulang-ulang kembali untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, ya. Nabi Muhammad ini punya Pak D namanya Abu Lahab, ya. Ketika Nabi Muhammad masih di perut ibunya Sayyidah Aminah, ayahnya sudah meninggal dunia, ya. Ayahnya sudah meninggal dunia.
Pak D-nya ini Abu Lahab ini kasihan sama calon ponakannya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Abu Lahab ini punya budak perempuan namanya Thuwaibah. Lalu Thuwaibah ini datang ke Abu Lahab, wahai tuanku, anak dari adikmu yaitu Abdullah telah lahir. Itu Abu Lahab itu karena saking senangnya dengan kelahirannya Nabi Muhammad, ya sebagaimana tradisi orang-orang Arab zaman dulu, kalau ada orang yang membawa kabar gembira itu diberi bisyarah. Diberi apa? Bisyarah. Ya, itu tradisinya orang Arab zaman dulu dan itu masih baik. Ya. Nah, ketika Thuwaibah memberi kabar gembira bahwasanya telah lahir ponakannya dari seorang ayah yang sudah meninggal sebelum bayi itu lahir, Sayyiduna Abdullah itu wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Itu Abu Lahab itu sampai a'taqa Thuwaibah, membebaskan Thuwaibah. Singkat cerita, ada Pak D-nya Nabi Muhammad juga yang beriman kepada Allah namanya Sayyiduna Abbas. Siapa? Sayyiduna Abbas ini lalu mimpi ketika itu Abu Lahab sudah meninggal. Sayyiduna Abbas ini mimpi melihat Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab ini disiksa. Ditanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Jawabannya Abu Lahab, hali kama taro, keadaanku sebagaimana yang kau lihat wahai Abbas. Lalu katanya Abu Lahab, illa kecuali annani saya ini fikul yaumil itsnan, di setiap hari Senin usqa, saya ini diberi air ya, nukratan itu setetes min usbu'ah, setetes air dari jari ini. Kenapa kok Abu Lahab setiap hari Senin diberi air walaupun itu di neraka? Karena pada hari Senin ketika itu Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad hingga membebaskan budak, sehingga walaupun Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir dan hidup ya, dan hidup dalam keadaan memerangi Nabi Muhammad, tapi karena pernah sekali saja bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin Abu Lahab itu menerima air ya. Sehingga ada seorang ulama dari Damaskus namanya Syamsuddin ya, beliau berkata, idza kana hadzal kafir, kalau saja orang kafir ini yaitu Abu Lahab qad ja'a damuhu bitabat yadahu, yang mana telah datang ancaman celaan Allah dengan surat tabat yadahu fil jahimi makhalada, dan di neraka kekal, illa kecuali ya anu yakhaffafu fi kulli yaumil itsnain, setiap hari Senin itu diringankan azabnya bisururi Ahmada, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Fama dzanuka, lalu bagaimana pendapatmu seorang hamba ya, yang bituli hayatihi masruran, yang mana sepanjang hidupnya dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, sepanjang hidupnya dia bahagia dengan Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang orang yang sepanjang hidupnya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad wa mata muwahhidan, dan dia matinya itu dalam keadaan muslim. Abu Lahab saja yang sepanjang hidupnya memerangi Nabi Muhammad matinya kafir, bahkan datang celaan Allah dalam surat Tabat Yadahu, itu di neraka saja setiap hari Senin diberi air, apalagi ya semoga saja ya, bukan semoga saja ya, seharusnya ya, orang yang setiap hidupnya, sepanjang hidupnya itu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dan meninggalnya muslim, maka insya Allah pasti akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar ya, kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang diterima oleh Abu Lahab. Semoga semua yang ikut serta dalam acara Maulid ini, semoga nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang masang karpet ya, yang masang kursi meja ya, yang bungkus kado ya, yang nata-nata listrik dan macam-macamnya ya. Kalau diniatkan karena kebahagiaan karena lahirnya Nabi Muhammad,
semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya satu doa yang pasti diajabai Allah. Lalu Nabi Muhammad bersabda, waqtabatu, tapi saya menyimpan doa saya yang mustajab ini nanti buat hari akhirat untuk memberi syafaat kepada umatku. Bayangkan, ya, Nabi Muhammad itu setiap nabi punya doa mustajab. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad itu menyimpan doa itu tidak diminta di dunia, tapi dimintanya ketika di akhirat. Untuk siapa? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur dijadikan Allah orang muslim dan orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Harus bersyukur. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan muslim, sayang kepada Nabi Muhammad, husnul khatimah ya. Dan semoga saja ketika kita meninggal ya, Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada kita tentang tempat kita di surga nanti. Amin Allahumma amin ya. Lalu acara Maulid ini apa yang ingin saya sampaikan? Sebenarnya semuanya sudah ada di tiba Maulid tiba ini. Saya cuma ingin menyampaikan satu aja. Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang figur yang sungguh-sungguh, seorang nabi yang sungguh-sungguh, seorang hamba Allah yang sungguh-sungguh dalam semua hal. Pertama, dalam menuntut ilmu. Bayangkan, beliau ketika menuntut ilmu itu sampai naik gunung ke Gua Hira. Kenapa kok sampai menuntut ilmu ke gunung Gua Hira, ke gunung Jabal Nur? Ya, makanya ada namanya Travel An-Nur ya. Jabal Nur, di atasnya itu ada Gua Hira. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad itu sampai di Gua Hira? Karena ketika di kota Mekah situasinya tidak kondusif sudah. Ya, situasinya sudah tidak kondusif ya. Ya, perempuan-perempuan yang tawaf di Ka'bah itu tidak pakai aurat, membuka aurat, tidak pakai atasan, membuka aurat. Sudah tidak kondusif, akhirnya Nabi Muhammad ya naik ke gunung Nur, Jabal Nur, ke Gua Hira. Ya, saya alhamdulillah ditakdirkan Allah haji tahun 2019 kemarin naik ke Gua Hira. Dan Masya Allah, saya tidak pernah merasakan nafas saya mau putus ya kecuali ketika itu sudah. Karena naiknya tajam sekali. Naiknya tajam sekali. Tidak kayak gunung di Jember, Argopuro, enggak ya. Naiknya itu tajam sekali. Itu nafasnya hampir putus. Di situ saya bisa merasakan bagaimana Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai ketika di Gua Hira akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Saya kalian ini menuntut ilmu itu tujuannya apa sih? Supaya dapat ilham dari Allah. Ilham itu apa? Petunjuk. Kalau petunjuk kepada Nabi namanya wahyu, kalau petunjuk kepada bukan Nabi namanya ilham. Kita menuntut ilmu itu untuk dapat hidayah. Nabi Muhammad bersabda, man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi labu, dan dia tidak bertambah apa-apa dari Allah kecuali tambah jauh. Kuliah S1, S2, S3 sampai guru besar profesor, tapi tidak dapat hidayah dari Allah, dia akan merasa saya lebih hebat daripada yang lulusan aliyah. Apa gunanya ilmu kalau hanya untuk membangga-banggakan diri sendiri? Itu ya. Itu orang yang menuntut ilmu tapi tidak dapat hidayah. Kira-kira kalau orang profesor dengan lulusan SMA sama-sama tidak dapat hidayah, kira-kira lebih sombong mana kira-kira? Lebih sombong mana kira-kira?
lebih sombong profesor. Kira-kira kalau mau nyuri sendal, na'udzubillah min dzalik, lulusan SMA dengan lulusan S3 itu kalau nyuri kira-kira jumlah yang dicuri itu lebih besar mana kira-kira? Kalau sama-sama tidak dapat hidayah. Hah? Ya. Kalau lulusan SMA paling nyuri sendal, tapi kalau lulusan S3 kalau memang tidak dapat hidayah, nyuri keuangan pabriknya sendal. Na'udzubillah min. Faham ya? Jadi kita nuntut ilmu itu tujuannya supaya dapat ilham, hidayah. Dan hidayah itu berdasarkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tidak bisa didapatkan kecuali lingkungannya bersih. Kecuali apa? Lingkungannya bersih. Ya, Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu pertama di samping Ka'bah. Karena apa? Karena ya sekitar Ka'bah ketika itu banyak yang membuka aurat. Faham ya? Malaikat pun bersabda, malaikat pun dawuh sama kanjeng Nabi, inna kami ini para malaikat la nadkhulu baitan, tidak akan masuk satu ruangan fi kalbun wala suratun, kalau di situ ada anjing, di situ ada gambar-gambar yang tidak baik. Ya. Kalian santriwati pondoknya Zainab Siddiq, ya. Mari kita introspeksi, bukan hanya kalian, saya dan kita semua. Ya. Sejauh mana kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad saja sampai ke gunung untuk mendapatkan ilmu dari Allah berupa wahyu, Iqra. Ternyata wahyu pertama juga Iqra, bacalah. Bukan sholatlah, bukan ngajilah, Iqra, bacalah. Ya. Tapi dilanjutkan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak mengajak kalian supaya tidak usah sekolah tinggi-tinggi, enggak. Wahyu pertama turun, Iqra, bacalah. Artinya santriwati pondoknya Zainab Siddiq, saya doakan semoga semuanya menuntut ilmu setinggi-tingginya, ya, sejauh-jauhnya. Nabi Muhammad bersabda, "Utlubul ilma walau bisin", carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Loh, kenapa kok negeri Cina? Itu isyarat orang kalau menuntut ilmu sejauh mungkin. Ya, bagi yang lulusan aliyat. Tapi sejauh mungkin itu bisa dua arti. Bisa secara fisik, bisa secara maknawi. Maksudnya secara fisik, secara maknawi apa? Ya belajar misalkan kuliah di Jember, tidak apa-apa. Tapi bacaannya, referensinya itu harus sama seperti orang yang kuliah di luar negeri. Seperti itu. Jangan referensinya muter-muter ini saja. Ya. Syukur-syukur referensinya itu berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Jangan referensi berbahasa Indonesia. Ya, harus seperti itu. Maju. Iqra, bacalah, tapi Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Artinya lillahi ta'ala. Belajarlah, tapi harus lillahi ta'ala. Introspeksi. Sesungguh-sungguh apa kita menuntut ilmu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh dalam ibadah, sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Ya, sholat tahajud, bukan sholat fardu, sholat sunnah, sampai kaki beliau bengkak. Sampai-sampai Bilal bertanya, wahai Rasul, kenapa kok sampai seperti ini? Bukankah telah diampuni dosa engkau yang lalu dan akan datang? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Itu enak sekali tuh. Liyaghfira, ya, supaya Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang lalu maupun yang akan datang. Artinya apa? Artinya kalau Nabi Muhammad melakukan dosa, tidak mungkin ya. Ini ada riwayat mengatakan sama seperti sahabat yang mengikuti perang Badar. Sahabat yang mengikuti perang Badar itu sama Allah, ada riwayat mengatakan dosanya yang akan datang itu dihapus. Maksudnya akan datang apa? Ya dia berbuat dosa tidak akan diazab sama Allah. Itu kalau Allah berkehendak, dan memang Allah punya hak prerogatif terhadap itu. Ya. Bayangkan Nabi Muhammad saja beliau ibadahnya itu sampai bengkak kakinya. Ya. Introspeksi, kita semua introspeksi. Sesungguh-sungguh apa kita ibadah kepada Allah? Sesungguh-sungguh apa kita zikir, ngaji, wiridan kepada Allah?
Apakah kita pernah sakit gara-gara kita zikir terlalu lama? Apakah kita pernah sakit gara-gara sholat terlalu lama? Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin Allah itu sampai sakit kaki beliau. Isyaratnya apa? Artinya apa? Kita ini ibadah ya dalam tanda kutip tidak apa-apa sampai ekstrim, sampai kakinya sakit, sampai perutnya sakit, daripada sakitnya gara-gara yang lain. Masih lebih keren sakit gara-gara ibadah. Tuh perut saya sakit, kenapa? Itu makan sambal basi, kan tidak keren ya. Tuh perut saya sakit, kenapa? Puasa 40 hari, kan keren ya. Seperti itu. Kayak cucunya Nabi Muhammad, Sayyidah Nafisah, senangannya puasa sunnah. Ketika gerah-gerahan, sakit-sakitan, dianjurkan sama keluarganya, wahai Sayyidah Nafisah, tidak usah puasa sudah, kan mau gerah, tidak apa-apa. Dawuhnya Sayyidah Nafisah, loh saya ini selama ini puasa sunnah karena saya pengen ketika saya mati itu dalam keadaan puasa sunnah. Sekarang saya mau meninggal, saya sekarang dalam keadaan puasa sunnah, kok kamu malah melarang saya puasa sunnah? Wong saya selama ini puasa sunnah supaya saya meninggal dalam keadaan puasa sunnah. Bayangkan. Jadi harus seperti itu. Itu namanya bukan ekstrim ya mungkin ya. Militan. Apa? Militan itu maksimal sudah. Maksimal, batas maksimal. Seperti itu. Ya. Nabi Muhammad itu ketika gerah sampai dituntun untuk ke sholat jamaah. Ya. Jangan sampai santriwati pondoknya sedang sedih. Kenapa pada jamaah? Gatel kaki saya, tidak enak nanti. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang terakhir, sungguh-sungguh dalam berdakwah. Nabi Muhammad itu ketika perang Uhud, perang untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, itu sampai berdarah wajah beliau. Pertanyaannya untuk saya dan kita semua, apa pernah kita mengeluarkan darah untuk berdakwah di jalan Allah? Kalau dijawab pernah, kapan? Itu ngangkat kursi sampai kegencet, sampai berdarah untuk maulid Nabi. Alhamdulillah, keren. Ya, jangan sampai pernah berdarah, pernah ngoncek mangga rujaan. Tidak keren ya. Berdarah ketika untuk berdakwah. Saya tidak mengajarkan kalian teroris, tidak mengajarkan kalian menjadi ekstremis, enggak. Maksimal, belajarnya maksimal, ibadahnya maksimal, dakwahnya pun maksimal. Seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan, hanya satu, ya, yaitu tadi seberapa sungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu, beribadah dan berdakwah. Kita lihat Nabi Muhammad sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam berdakwah. Ayo yang kelas sanawiyah aliyah, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ayo yang kuliah, sungguh-sungguh menuntut ilmu dan sungguh-sungguh berdakwah. Karena yang kuliah selain menuntut ilmu juga harus berdakwah, yaitu mengurus adik-adiknya. Dan ayo yang sanawiyah, yang aliyah, yang kuliah, semuanya sungguh-sungguh beribadah. Karena semuanya harus beribadah. Faham ya? Faham ya? Ya harus sungguh-sungguh. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, hayati, hidupku, wa mamati, dan ketika aku pun meninggal, khairun lakum, itu tetap baik untuk kalian. Kalian jangan berkecil hati. Enak ya para sahabat dekat Nabi Muhammad. Dulu ketika perang Uhud, ada sahabat yang kena gagang pedangnya orang kafir sampai bola matanya itu keluar, gandul. Lalu sama Nabi Muhammad ditempelkan, seret. Enak enggak sahabat itu? Enak, enggak perlu operasi.
operasi, tidak perlu apa, langsung dapat halusnya, mulianya tangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang bertanya, lalu kita dapat apa dari Nabi Muhammad? Loh, jangan berkecil hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda sendiri, hayati ketika aku hidup wa mamati, bahkan ketika aku sudah meninggal, khairul lakum, tetap baik. Contohnya, ya ini sering saya sampaikan, Imam Busiri ketika lumpuh beliau menulis sholawat Maulaya sholli wa salim dan seterusnya. Maulaya, wahai Tuhanku, sholli, berilah sholawat, kasih sayang, wasalim, keselamatan daiman, selama-lamanya, abadan, langgeng, seterusnya, ala habibika, untuk kekasih engkau, khairil khalqi, sebaik-baik makhluk, kullihimi, dari semua makhluk. Allah lebih mulia daripada surga, daripada Ka'bah dan semuanya. Wal habibu, dialah Nabi Muhammad alladzi turja, yang diharapkan syafaatuhu, pertolongannya, likulli haulin, untuk setiap bencana, minal ahwali, dari bencana-bencana, muqtahimi, yang mencekam. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, bil Mustafa, dengan kedudukan Nabi Muhammad, ya, dengan kasih sayang engkau kepada Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad, baligh maqasidana, penuhi semua keinginanku ya Allah. Waghfir lana ma madha, ampuni semua dosa-dosa saya. Ya wasi'al karam, wahai Allah yang maha karom. Karom itu apa? Karom, Allah karim, Allah itu maha karim. Apa karim itu? Kita berbuat maksiat kepada Allah, tapi Allah masih berbuat baik sama kita. Kita loh berbuat maksiat, berapa banyak gambar haram yang kita lihat, tapi Allah tidak membutakan mata kita. Berapa banyak ya ucapan kasar, hinaan, cacian yang kita keluarkan lewat lisan kita, tapi Allah tidak membisukan lisan kita. Itu namanya karim. Berapa banyak tangan kita melakukan maksiat, tapi Allah tidak sampai melumpuhkan tangan kita. Itu namanya Allah karim. Kita sudah berbuat maksiat, tapi Allah masih membalas dengan kebaikan. Ya wasi'al karami, Allah yang punya sifat karam. Akhirnya apa? Imam Busiri akhirnya bisa sembuh. Apa yang saya sampaikan? Ini nasihat untuk diri saya, keluarga saya, dan semuanya. Jangan pernah bersedih di dunia ini. Karena di dunia ini ada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada masalah, sesulit apapun itu masalah, akan hilang mudah kalau kita minta tolong syafaatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Aduh, kesulitan ekonomi, tidak usah sedih. Maulaya sholli wa salim terus. Tidak dapat jodoh, Maulaya sholli wa salim. Sakit, Maulaya sholli wa salim. Ya, apalagi diancam musuh, Maulaya sholli wa salim. Faham ya? Tidak usah sedih. Kita punya Nabi Muhammad. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum kalau Nabi Muhammad tidak setuju. Saya ulangi lagi. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum kecuali kalau nabinya itu tidak setuju. Loh, kita kan sering baca Quran kan, ketika Allah mau menurunkan azab, ya, wahai Nuh, saya akan turunkan azab ini supaya selamat, naik kapal ya. Wahai Lut, saya turunkan azab ini, azabnya hari ini jam ini, lari, akhirnya tidak kena azab. Semuanya, termasuk Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau ingin penduduk Taif itu akan saya hancurkan. Saya alhamdulillah haji tahun 2019 kemarin pernah ke Taif. Saya berdoa semoga istri saya, anak saya, semua santriwati alumni pondoknya Zainab Siddiq diberi Allah kasih sayang bisa ke Mekah Madinah ke Taif. Amin Allahumma. Bayangkan. Kemarin ketika saya ke Taif itu semuanya hampir muslim. Padahal ketika Nabi Muhammad ke Taif itu semuanya kafir, bahkan menyerang Nabi Muhammad. Nah, ketika mau diazab dengan gunung, dijatuhi gunung,
Nabi Muhammad tidak setuju. Jangan Jibril, jangan malaikat, jangan. Terjadi azab enggak? Tidak. Ya, sama. Ya. Ya. Apa yang terjadi pandemi corona ini? Itu karena kalau Nabi Muhammad sudah wafat, siapa penerusnya? Para wali. Siapa? Pemimpin para wali namanya kutub. Siapa? Kutub. Dulu ada kutub namanya Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu. Ada kutub Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Ada kutub Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya. Setiap zaman ada kutubnya, ada pemimpin para wali. Kalau Allah mau menurunkan azab, itu Allah memberitahu kepada wali itu, ini saya turunkan azab. Oke ya Allah. Atau jangan ya Allah. Tergantung. Faham ya? Loh, dalilnya apa? Ya Nabi Muhammad itu. Ketika Allah mau mengazab penduduk Taif, Nabi Muhammad, jangan ya Allah. Saya hanya berharap semoga walaupun yang sekarang ini tidak beriman, moga-moga anak turunnya beriman. Dan ternyata benar penduduk Taif sekarang beriman. Nah, siapa penerus Nabi Muhammad? Al-ulama warasatul anbiya. Ya ahli warisnya Nabi. Siapa? Ya para ulama. Siapa pemimpin para ulama? Al-Qutbu, kutub, pemimpin para wali. Satu orang. Setiap masa satu orang. Adanya virus corona zaman sekarang ya karena kutubnya sudah mengizinkan. Enggak ya Allah, wes ada virus corona saja. Seperti itu. Semoga saya, keluarga saya, kalian, keluarga kalian dijaga Allah, dilindungi Allah dari virus corona selama-lamanya. Amin Allahumma. Paham ya? Jadi saya, keluarga saya, santriwan santriwati pondoknya Zainab Sidik tidak usah bersedih. Masalah ekonomi, maula ya sholih. Masalah jodoh, maula ya sholih. Masalah kesehatan, maula ya sholih. Masalah apa? Paham ya? Mari kita membaca. Itu namanya burdah. Karena ketika Imam Busiri menulis itu dimimpini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang lewat mimpi. Nabi Muhammad memberi burdah, ya, memberi selimut, memberi selendang, lorak lari, selendang yang seret-seret itu ya. Mari kita membaca sholawat burdah dengan harapan semoga pondoknya Zainab Sidik diberi Allah pertolongan, diberi Allah rizki, diberi Allah keberkahan, diberi Allah kejayaan, diberi Allah kemakmuran. Semoga semua santriwati, guru, pengasuh, keluarga pengasuh pondoknya Zainab Sidik diberi Allah kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Semoga Allah memberi kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan kepada pondoknya Zainab Sidik selama-lamanya. Semoga niat, keinginan saya untuk pondoknya Zainab Sidik ini dikabulkan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman
al-karami. Semoga sebagaimana Allah memberi kesehatan kepada Imam Busiri sehingga tidak lumpuh dengan membaca sholawat ini, semoga juga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Amin Allahumma amin. Selamat mengadakan Maulid Nabi, selamat untuk yang sudah lomba. Alhamdulillah semuanya dapat pahala, semuanya dapat piala nggih. Semuanya dapat piala. Kenapa kok semuanya dapat piala? Karena orang yang baca sholawat pasti dapat pahala. Pengen pahala apa piala? Pahala. Ya sudah, benar ya. Loh, pengen pahala apa piala? Pahala. Pengen pahala. Baca sholawat mengharapkan pahala. Tapi kalau diberi rezeki oleh Allah lewat manusia atau lewat pondok atau lewat instansi, Nabi Muhammad bersabda jangan menolak. Jadi kalau diberi piala, ya ini tidak boleh nolak gitu ya. Tapi jangan berharapnya berharap pahala. Moga-moga antara lisan dan hati sesuai. Amin Allahumma amin. Semoga baca sholawat lomba mulai kemarin malam sampai tadi, semoga semuanya dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya pengumuman pemenang lomba Gema Sholawat. Dalam hal ini kami persilahkan kepada yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mengumumkan pemenang lomba Gema Sholawat yang dilaksanakan kemarin malam dalam rangka memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu